Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan dikisahkan di dalam sebuah dermaga di sebuah kota yang cukup besar dan terkenal. Di sana berjejer banyak sekali perahu-perahu pesiar yang mewah dan mahal. Mereka kemudian, para pemilik kapal pesiar itu menyombongkan satu dengan yang lain kelebihan dari kapal-kapal yang mereka miliki. Ada yang mengatakan, wah kapal saya punya sound system yang sangat bagus. Ada yang mengatakan bahwa, oh kapal saya punya kecepatan yang sangat luar biasa. Dan banyak sekali lagi mereka menyombongkan akan kemampuan dari kapal mereka. Di antara kapal-kapal yang mewah itu, ada sebuah kapal kecil milik pemuda yang sederhana. Kapal yang tidak memiliki banyak fasilitas, kapal yang tidak memiliki kemewahan, namun kapal itu terparkir di sana. Satu ketika, tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar melanda dermaga itu dan kota itu. Ketika badai itu mereda, para pemilik kapal ini segera menuju ke dermaga untuk melihat apa yang terjadi dengan kapal mereka. Dan betapa kagetnya orang-orang di sana karena kapal-kapal yang mewah dan besar itu ternyata sudah hilang, terbawa oleh badai. Sedangkan di sana tersisa tinggal sebuah kapal yang sederhana. Kapal yang mungkin diremehkan oleh banyak orang. Dan ketika diselidiki apa yang menjadi kekuatan dari kapal itu, sehingga ketika kapal-kapal besar itu terbawa oleh ombak badai, tetapi kapal itu tetap tinggal, tetap ada di dermaga itu. Setelah diselidiki ternyata kapal kecil yang sederhana itu memang tidak memiliki banyak fasilitas yang mewah, tetapi dia memiliki jangkar yang sangat kuat. Bagi kapal, jangkar memiliki peranan yang sangat penting. Namun bagi kehidupan manusia pun, jangkar itu merupakan hal yang penting. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan 20 mengatakan, pengharapan itu adalah jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke dalam belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa jangkar di dalam kehidupan kita yang menguatkan kita? Mungkin ada yang menjangkarkan kehidupannya atau menyandarkan kehidupannya pada kekayaan. Ada yang menyandarkan atau menjangkarkan kehidupannya pada relasi. Meskipun relasi itu juga kepada orang yang mungkin punya kekuasaan, punya kedudukan, punya jabatan, atau hal-hal yang lain. Namun kita sama-sama tahu bahwa apa yang ada di dalam dunia ini tidak bisa menjadi jangkar bagi kita. Apa yang ada di dalam dunia ini, apakah itu kekayaan, kesehatan, relasi, itu semua akan fana, akan hilang pada waktunya. Tetapi ketika kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, maka jangkar bagi kita, pengharapan bagi kita, itu ada di dalam Kristus. Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya yang besar bagi kita. Ketika dia mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk menebus dosa setiap kita. Kasih yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun selamanya. Janji Kristus yang akan selalu menyertai kehidupan setiap kita, itulah yang menjadi pengharapan bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang tidak mengalami badai kehidupan. Setiap kita pasti akan mengalami badai kehidupan, apapun itu bentuknya. Mungkin ada yang mengalami badai kehidupan dalam hal kesehatan. Ada yang mengalami badai kehidupan dalam hal keluarga. Ada yang menghadapi badai kehidupan dalam bentuk ekonomi. Namun saudara, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, itulah jangkar kita, itulah sandaran kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan menyertai kita, bahkan memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang atas segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah perenungan yang singkat pada hari ini boleh menolong kita, mengevaluasi kita. Sudahkah kita menyandarkan harapan hidup kita kepada Kristus, Allah,
pencipta langit bumi, penyelamat hidup kita, dan pemilik hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.